Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua. Kembali berjumpa lagi ya dengan saya. Sudah lama ini vakum dari YouTube. Saya sekarang fokus di forex. Kurang lebih sudah 1 tahun ya kita tidak berjumpa ini di YouTube, di channel YouTube saya. Lama juga saya sudah meninggalkan binary option dan sekarang fokus di forex. Sebenarnya sih tidak beda jauh antara forex dan binary option, cuman ada bedanya. Kalau binary option kan kita dibatasi oleh waktu ya, mau profit atau loss. Kalau sudah waktunya ya sudah, mau gimana gitu. Kalau profit ya bersyukur profit, kalau loss ya mau gimana lagi, udah kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sudah loss gitu. Berbeda dengan forex, meskipun minus ya, selama kita menggunakan ketahanan modal yang baik, menggunakan manajemen resiko yang baik, itu pasti tidak ada kata yang namanya loss. Pasti harga akan kembali ke titik awal kita entry dan malah menuju profit gitu. Banyak master forex yang sukses dengan pengelolaan money management, resiko manajemen yang baik gitu. Oke, kali ini izinkan saya untuk kembali berbagi pengalaman dan ilmu yang saya ketahui di dunia forex ini. Monggo, mari kita sama-sama belajar di sini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya namakan teknik saya ini teknik 5758. Kenapa 5758? Ya kata orang Jawa sih gini, maju mapan ya. Kalau kita singkat itu kata-katanya maju mapan. Harapannya biar saya dan rekan-rekan bisa sukses juga di bisnis forex ini gitu. Sesuatu ya itu harus diniatkan dengan hal-hal yang baik ya. Oke, saya namakan teknik ini maju mapan. Jadi acuannya gini, saya mengacu kepada tren ya, tren kecil. Kita gunakan time frame H1 untuk mengetahui tren yang kecil ini ya, tren di gelombang yang kecil. Kenapa di time frame H1? Alasannya biar ketika menghadapi floating minus itu kita tidak terlalu berisiko gitu, mengorbankan margin kita lebih besar kalau di time frame H1. Tapi ya perlu diingat juga untuk take profitnya sendiri, kita jangan ambil banyak-banyak, cukup 10-20 pip itu sudah cukup menurut saya, asalkan bisa konsisten. Jika diakumulasikan pun hasilnya akan luar biasa loh. Acuan saya di sini menggunakan support dan resisten. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama di binary option tahu lah support dan resisten ini gimana. Banyak juga artikel-artikel yang sudah ditulis di Google ya, bisa cari banyak di situ. Ya simpelnya gini, support dan resisten itu adalah sebuah batasan harga yang menjadi titik tertinggi dan titik terendahnya suatu harga, sebagai pembatas juga dan sebagai GPS kita kemana arah harga akan bergerak gitu. Nah, untuk titik tertingginya disebut itu resisten, yang saya tandai garis biru. Nah, yang ini nih, nah ini dinamakan resisten. Kalau yang ini dinamakan support. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa dilihat tarik garis dari titik tertinggi harga di periode sebelumnya. Nah, untuk di time frame H1 tentunya panjang ya jaraknya. Kita bisa lihat di H4 nya itu yang
ini. Nah ini H4 ya, kita acuannya dari sini nih. Ini dua gelombang tertinggi yang ini, tiga gelombang tertinggi yang ini mentok di sini. Cuma kenapa ini harganya terus ke atas? Nah kita berarti cari lagi, kita gambar garis lagi di sini. Nah, kita kan acuannya bukan entry langsung dari resisten ini ke entry sell gitu ya, bukan. Kita acuannya bukan di sini, hanya sebagai pembatas harga. Kita lihat yang dikhawatirkan kan ketika dia turun malah dia harga berbalik ke atas. Nah kita tarik garis di sini, titik tertingginya di sini. Kita coba tarik, nah ternyata ketemunya di sini, titik tertinggi yang ini. Nah ini dijadikan sebagai zona resisten. Begitupun sampai di sini, bisa saja harga juga terus tembus ke sini. Kita tandai juga di sini untuk lebih meyakinkan lagi ya, di sini. Oke, kita tandai di sini. Kita tandai di sini. Kita tandai di sini. Berhubung harga tidak kuat menembus resisten yang pertama, kita cari entry posisi sell. Kita lihat kembali di time frame masa kita kembali narik garis supply and demand. Nah beda ini sebenarnya sih sama fungsinya seperti support dan resisten. Bedanya kalau supply and demand itu berada di dalam area support dan resisten tersebut. Oh iya, untuk supportnya itu sama ya seperti resisten. Kita tarik, lihat di sini. Nah lebih jelasnya tadi dilihat di time frame nya. Oke, ke supply and demand ya. Kita lihat di sini. Di periode sebelumnya, sebelum terjadi bearish trend ini, periode sebelumnya kita lihat di sini harga memantul di sini ya, dia turun. Nah jika kita tarik garis lebih ini, nah, kita tarik sini, dia sejajar sini juga nih. Nah, oke, nah itu sama ya di sini. Sini merupakan titik tertinggi dari supply and demand. Oke, yang dijadikan nanti sebagai acuan kita untuk entry posisi di sini. Kita jangan langsung melakukan open posisi sell ya ketika harga turun langsung sell, itu jangan, takutnya nanti malah ini sebagai sebuah koreksi dari tren bullish ya, sebelumnya tren bullish koreksi dia malah tembus ke sini, itu jangan. Kita tunggu konfirmasi dulu dari candle bullishnya. Nah yang ini sebenarnya prinsipnya sih mudah, kalau ya prinsip price action yang sederhana itu, kalau open posisinya berada di bawah dari open posisi candle sebelumnya, maka potensi sell itu lebih besar daripada potensi buy. Nah seperti ini, dia sell masih terus sell, tapi di sini juga ada zona supply and demand, yang mana secara hukumnya harga pasti akan memantul dulu fresh ya, ini fresh SND nih, ini fresh ini. Dia secara hukumnya pasti akan memantul dulu ke atas. Kita harus waspadai di sini. Nah, ternyata benar kan, dia harga memantul dulu ke atas. Dan kita lihat dia mentok sampai di sini. Dan ini pun dijadikan sebagai fresh karena harga tertingginya di sini. Nah, ini fresh supply and demand ya. Fresh. Dia turun. Nah, kita open posisi di candle yang ini. Nah, setelah dua candle bullish ini kita open posisi di sini, ada candle bearish sebagai konfirmasi bahwa trend bearish masih kuat ya. Dan sebelumnya ada yang dinamakan juga doji ya, atau kalau misalkan itu pin bar yang lebih ampuhnya lagi itu kalau ada bentuk pin bar. Nah ini di sini doji.
saya lupa apa itu namanya. Dulu di binary option juga ada yang namanya doji, itu dragonfly doji, banyak lah pokoknya. Nah, di sini kita entry posisi ketika harga berusaha naik ke atas namun tidak kuat, kita entry posisi di situ. Nah, di sini kan terlihat ada shadow-nya ya. Shadow dari candle bearish ini dia naik ke atas namun tidak kuat tembus. Kita entry posisi sell di sini. Kita bisa pastikan lagi di TFM 15. Nah, terlihat di sini polanya gini. Dia turun terus dia naik. Nah, di sini terjadi 3 candle doji yang artinya dia ragu-ragu untuk terus naik. Didukung dia, kemudian ada candle bearish, dia turun. Nah, di candle hijau ini kita lakukan entry posisi sell. Kita tunggu sampai dia naik ke atas. Berhentinya dia di mana? Oke, berhenti di sini, dia tidak kuat untuk tembus ke sini. Nah, kita lakukan open posisi sell di sini. Sell. Dan kemudian harga berlanjut turun. Jika sudah tembus, ini pasti dipastikan ini tembus karena sebelumnya sudah terjadi pemantulan harga di sini. Artinya sudah diuji SND ini, dan untuk aksi selanjutnya pasti dia akan berusaha untuk menembus dan tembus sampai di sini. Nah, tujuan selanjutnya dia harga akan menuju ke titik support di zona support di garis biru ini. Nah, lebih amannya kita entry posisi 10 pip. Coba kalau kita hitung ya, titik tertinggi dari candle ini. Nah, titik tertingginya itu ada di 11383. Kita ambil 20 pip saja. 20 pip berarti artinya kita ambil di 1358. Di mana 1358? Kita cari lowernya di sini. Wah, ini udah lebih ini. 1358 sudah banyak ini. Nah, sorry bukan 1358, itu bullish. Kita dari 1138 kita kurangi 20 jadinya 1318. Nah, ini 1318 sudah lebih ya. Wah, di sini pun nih di lowernya sendiri sudah 1212905, artinya dalam satu candle pun kita sudah profit gitu. Dalam satu candle yang ini pun ya, yang ini saja kita sudah profit. Nah, disitulah kelebihannya untuk take profit yang kecil ya. Kita harus tahu loh, di periode kecil take profit yang diambil jangan banyak-banyak juga, jadi resikonya kita lebih kecil tapi potensi profitnya besar. Nah, begitulah kawan-kawan teknik yang selama ini saya gunakan, teknik maju mapan. Kalau mau lebih bisa sebenarnya, cuma kita harus tahu juga, kita paham juga, harus benar-benar memahami di mana area support dan resisten, dan kita harus tahu candle konfirmasi pembalikan arah. Bisa sebenarnya nanti ada yang namanya teknik divergence untuk melihat kejenuhan harga. Jadi bukan kita semata-mata melihat dari indikator ya, indikator osilator itu masih kurang menurut saya. Tapi jika ya sudah memahami betul-betul indikator tersebut, pasti bisa menggunakannya dengan baik. Banyak tekniknya nanti untuk counter trend nanti kita kedepannya saya akan coba bahas berbagai teknik ya, yang semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan oh ya, ada lagi, nanti saya juga akan buatkan buat teman-teman yang ingin mendapatkan modal gratis untuk trading di forex. Nanti saya akan beritahu caranya bagaimana, dan itu benar-benar real membayar sampai saat ini. Saya pun selama ini seperti itu, tanpa modal tapi bisa
withdraw setiap hari tanpa syarat yang ribet. Oke, itu dulu ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini ya supaya terus berkembang ke depannya, supaya lebih baik, supaya saya makin semangat dalam membagikan ilmu dan pengalaman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.